Selamat datang kembali di Geoframe, tempat kita mengupas tuntas dinamika geopolitik dan ekonomi yang membentuk masa depan Indonesia. Hari ini kita akan membahas sebuah dilema menarik yang tengah terjadi di Nusa Tenggara Barat. Bayangkan, sebuah provinsi yang kaya akan sumber daya mineral, namun justru mengalami kontraksi ekonomi yang cukup signifikan. Ya, NTB mencatat penurunan sebesar 1,47% pada kuartal pertama 2025, sebuah angka yang mengkhawatirkan di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional. Apa yang sebenarnya terjadi? Jawabannya terletak pada kebijakan hilirisasi yang diterapkan pemerintah sejak pertengahan ke 2023. Kebijakan yang melarang ekspor bahan mentah, termasuk konsentrat tembaga, telah memberikan dampak yang cukup serius bagi operasional aman mineral internasional, salah satu pemain kunci dalam industri pertambangan di wilayah tersebut. Mari kita telusuri lebih dalam. Sejak diberlakukannya regulasi tersebut, Aman menghadapi kendala serius dalam mengekspor konsentrat tembaga mereka. Meskipun perusahaan ini sudah mampu memproduksi katoda tembaga, namun kapasitas smelter yang mereka miliki belum mencapai tingkat optimal yang diharapkan. Situasi ini menciptakan bottleneck yang signifikan dalam rantai produksi mereka. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga merambat ke berbagai sektor ekonomi di NTB. Multiplier effect dari penurunan aktivitas tambang terasa hingga ke level grassroots. Warung-warung kecil, penyedia jasa, hingga sektor informal merasakan dampaknya. Pendapatan daerah menurun, dan yang lebih mengkhawatirkan, potensi PHK mulai membayang. Melihat situasi yang semakin mendesak ini, Menteri Dalam Negeri mengambil langkah proaktif dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian ESDM. Usulannya sederhana, namun krusial. Memberikan kelonggaran sementara untuk ekspor konsentrat tembaga. Ini dimaksudkan sebagai breathing space bagi Aman untuk menstabilkan keuangan mereka sambil tetap melanjutkan pembangunan smelter. Namun, persoalan ini tidak sesederhana yang terlihat. Di satu sisi, ada komitmen nasional untuk memperkuat hilirisasi, mengubah Indonesia dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi produsen produk bernilai tambah tinggi. Di sisi lain, ada urgensi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Jika kita melihat dari perspektif yang lebih luas, keberhasilan mengelola situasi ini bisa menjadi blueprint berharga untuk sektor mineral lainnya. Indonesia, dengan cadangan nikel dan bauksit yang melimpah, berpotensi menjadi pusat manufaktur logam global. Namun, transisi menuju status tersebut harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari gejolak sosial dan ekonomi. Pengalaman NTB ini mengajarkan bahwa implementasi kebijakan hilirisasi membutuhkan pendekatan yang lebih nuansed. Mungkin diperlukan periode transisi yang lebih terencana, di mana perusahaan diberi waktu yang cukup untuk membangun infrastruktur pengolahan sambil tetap menjaga kelangsungan operasional mereka. Yang menarik, situasi ini juga memiliki dimensi geopolitik. Dalam konteks persaingan global, untuk rantai pasok mineral strategis, kemampuan Indonesia mengelola transisi ini akan mempengaruhi posisi tawarnya di kancah internasional. Keberhasilan atau kegagalan di NTB bisa menjadi preseden penting. Lantas, bisakah ekspor konsentrat tembaga menjadi solusi untuk mendongkrak ekonomi NTB? Jawabannya tidak hitam putih. Yang jelas, diperlukan kebijakan yang bisa menyeimbangkan antara tujuan jangka panjang hilirisasi dengan kebutuhan mendesak stabilitas ekonomi daerah. Sebelum mengakhiri pembahasan hari ini, mari kita renungkan bahwa pembangunan ekonomi bukanlah tentang memilih antara hitam atau putih, tapi tentang menemukan nuansa yang tepat dalam spektrum kebijakan yang ada. Bagaimana menurut Anda? Apakah pemerintah sebaiknya memberikan kelonggaran ekspor sementara atau tetap teguh dengan kebijakan hilirisasi yang ada? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk tetap mendapatkan update analisis mendalam tentang isu-isu strategis yang mempengaruhi masa depan Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.